Dalam bisnis, kadang ide besar muncul dari masalah kecil. Dan seorang pengusaha yang sukses adalah mereka yang peka. Peka terhadap masalah dan peka terhadap kebutuhan pelanggan. Seperti yang terjadi di Neverlake cabang Tebu. Setiap hari, PC dengan VGA GTX dan monitor 27 inch 120 Hz ke atas selalu penuh. Banyak pelanggan yang rela menunggu hanya untuk bisa main di setup terbaik. Saat itu saya sadar, ini bukan cuma masalah antrian. Ini sinyal dari pasar. Kalau pelanggan sudah menunggu, berarti ada permintaan yang belum terpenuhi. Dan di dunia usaha, kebutuhan yang belum terpenuhi adalah peluang. Di seberang jalan, ada satu rumah bekas studio foto yang disewakan. Luasnya sekitar 12 kali 20 meter. Dan langsung saya terpikir, bagaimana kalau kita ubah tempat ini jadi cabang baru Neverlake. Dari situ semuanya dimulai. Dengan tim kecil, kita mulai survei, hitung kebutuhan listrik, desain ruangan, sampai layout meja gaming. Proses renovasi memakan waktu sekitar 1 bulan. Kita ubah total interior bekas studio foto menjadi gaming cafe modern. Dan tanggal 7 Maret 2025, Neverlake cabang padat karya resmi dibuka. Bukan cuma malam hari, tapi 24 jam ramai terus. Tempat ini selalu ramai dari pelajar, pekerja, sampai gamer. Semua datang buat cari pengalaman gaming yang nyaman tapi tetap terjangkau. Konsepnya sederhana, value for money. Tujuan kita bukan bikin warnet termewah, tapi warnet yang paling worth it untuk setiap pelanggan. Mulai dari hal sederhana seperti parkiran. Banyak pengusaha sering lupa bahwa kenyamanan pelanggan dimulai sebelum mereka masuk. Lahan parkir yang cukup bikin orang betah dan datang kembali. Lahan parkir di cabang ini cukup luas, sekitar 5 kali 12 meter. Bisa menampung banyak motor dan sudah dilengkapi dengan CCTV. Tips untuk kamu yang mau buka usaha serupa, pastikan akses parkir aman dan mudah dilihat dari dalam. Begitu pelanggan masuk, langsung disambut kasir di depan pintu. Posisi ini strategis. Selain untuk menyapa pengunjung, juga memudahkan pengawasan keluar masuk. Untuk kasir, PC-nya menggunakan spek yang biasa aja. Yang penting bisa untuk buka billing. Juga dilengkapi dengan cash drawer untuk menyimpan uang-uang supaya rapi. Di sini juga ada kompor induksi untuk membuat minuman hangat dan memasak mie instan. Kulkas showcase juga ada untuk minuman-minuman dingin. Dan kita juga ada rak snack, biar pelanggan bisa jajan tanpa harus keluar. Semua alat makan dan alat masak disediakan dengan rapi. Karena meskipun kelihatannya kecil, detail seperti ini sangat berpengaruh ke kesan pelanggan. Untuk harga, kita tetap jaga di titik ideal, yaitu 8.000 per jam. Atau kalau mau paket hemat, kita juga ada paket 3 jam cuma 20.000. Dengan harga segitu, pelanggan sudah dapat tempat yang nyaman, ber-AC, dan setup gaming yang berkelas. Sekarang kita bahas dapur utamanya, sistem dan performa. Di area kasir dan server, masing-masing dipasang AC 2 PK. Angin AC diarahkan ke area klien agar ruangan tetap sejuk meskipun penuh. Tips untuk pengusaha warnet, jangan pelit di pendingin, karena kenyamanan suhu itu bagian dari pelayanan. Server adalah otak utamanya. Kami menggunakan prosesor Core i7 seri 8000, RAM DDR4 16GB, PSU 500 Watt 80+. Untuk pendingin, kita menggunakan I/O dari Corsair. Penyimpanan terdiri dari 5 SSD dan 1 NVMe. Total kapasitas lebih dari 4 TB. Dengan sistem RAID 0 untuk loading game dan disk super cepat. Server ini menggunakan LAN card SFP Plus 10 GB untuk kestabilan dan kecepatan yang maksimal. Untuk internetnya, kita menggunakan IndiBeast 200 Mbps. Pembagiannya diatur melalui MikroTik RB750GR3. Juga menggunakan switch 2,5 GB dan 10 GB SFP+. Semua PC klien terhubung dengan kabel LAN Cat 6. Jadi koneksi antar klien langsung, stabil, dan bebas gangguan sinyal. Buat kamu yang mau buka usaha serupa, investasikan di jaringan kabel yang bagus. Karena pelanggan bisa memaafkan harga mahal, tapi tidak memaafkan kalau lag.
Nevertech Padat Karya punya dua tipe PC, GTX dan RTX. Dua-duanya dilengkapi dengan setup identik, seperti monitor 27 inch dengan 165 Hz, keyboard mechanical, mouse menggunakan Logitech 203, dan headset DBE GM190. Jadi, dari sisi pengalaman bermain, semua pelanggan mendapatkan kualitas yang sama. PC GTX menggunakan prosesor i5 generasi ke-7 dan VGA menggunakan GTX 1600 series. Sedangkan PC RTX menggunakan Ryzen 5 5000 series dan VGA RTX 3000 series. Keduanya pakai RAM 16GB dan PSU 500W 80+. Untuk hard disk kita tidak menggunakan karena kita menggunakan sistem diskless. Untuk meja klien dibuat custom sepanjang 4 meter dan bisa memuat sampai 5 klien. Desainnya kita buat ergonomis. Untuk kursi kita pakai Napoli, ringan dan tahan lama. Cocok untuk penggunaan dalam jangka panjang. Fasilitas seperti toilet bersih juga penting, karena pelanggan yang nyaman akan lebih lama bertahan, dan itu artinya billing lebih panjang. Kalau dilihat sekilas, Nevertech Padat Karya mungkin terlihat seperti warnet pada umumnya. Tapi di balik itu, ada strategi yang jelas dan perhitungan matang. Kita buka cabang bukan karena ikut-ikutan, tapi karena melihat kebutuhan yang nyata di lapangan. Itu inti dari bisnis, memahami pelanggan, dan merespon lebih cepat dari yang lain. Banyak orang bilang bisnis warnet sudah lewat zamannya. Tapi sebenarnya yang lewat itu cuma model lamanya. Sekarang, warnet bukan sekedar tempat main, tapi tempat komunitas, hiburan, bahkan konten kreatif. Buat kamu yang sedang mencari ide usaha, pelajaran dari Nevertech Cabang Padat Karya sederhana. 1. Amati kebutuhan sekitar. 2. Eksekusi cepat dan fokus pada detail. 3. Berikan nilai lebih yang pelanggan rasakan langsung. Karena dalam dunia bisnis, yang sukses bukan yang paling kuat, tapi yang paling peka dan paling siap. Terima kasih sudah menonton cerita di balik Nevertech Cabang Padat Karya. Semoga bisa menginspirasi kamu dan menemukan peluang di sekitarmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya. Terima kasih.